Ya, selanjutnya ini desil ya. Tadi kita telah membahas kuartil. Nah, sekarang desil. Apa itu desil? Jadi desil itu sekumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 10 bagian yang sama ya. Diperoleh 9 pembagi dan setiap pembagi dinamakan desil ya. Kalau kuartil kemarin data yang berurutan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kalau yang desil 10 bagian yang sama. Nah, di desil ini dilambangkan oleh huruf D ya. Nah, kalau kuartil kemarin huruf Q ya. Q dan sampai Q1, Q2, Q3 saja ya, hanya ada 3. Kalau untuk desil ada 9, yaitu desil 1, desil 2, sampai desil 9 ya. D1, D2 sampai D9. Nah, ini ya. Sama seperti kuartil ya, desil juga ada data tunggalnya dan juga ada data kelompok. Nah, ini untuk desil data tunggal ya, sama ya seperti kuartil ya, harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini nih harus garis bawah ya. Jadi datanya sudah diurutkan terlebih dahulu. Nah, rumusnya ya lagi-lagi hampir mirip seperti kuartil ya. Untuk desil ini adalah DI sama dengan data ke I dikalikan dalam kurung N plus 1 dibagi 10 dengan I-nya 1 sampai 9. Nah, bedanya dengan kuartil ya, jelas di sininya QI. Nah, ininya pembaginya bukan 10 kalau kuartil tapi 4 untuk desil 10. Dan I-nya di kuartil cuma hanya ada 3, 1 sampai 3. Di desil I-nya sampai 9. Itu saja bedanya ya. Iya. Jadi kalian harus paham konsepnya, ini hampir sama semua rumusnya. Cuma beda pembagi di sininya saja nih. Iya ya. Langsung kita ke contoh soalnya. Nah, di sini contohnya tentukan nilai D3 dan D7 dari data berikut. Lihat. Di sini ada sekumpulan data yang masih acak-acakan, dalam artian belum berurutan. Nah, data ini kalian harus diurutkan terlebih dahulu sebelum mencari D3 dan D7. Nah, begini ya. Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi 8, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, dan 17. Nah, banyaknya data ini ada 15. Oke, ya dihitung sampai ini dari 8 sampai 17 ini ada 15. Nah, untuk mencari D3 berarti jadinya D3 sama dengan data ke 3, ngikutin yang dicari di sini ya, sama seperti kuartil. Dalam kurung di sini 15 dari n-nya, karena ini rumusnya n kan, n plus 1. Jadi 15 ditambah 1 dibagi 10. Nah, hasil penghitungan ini yaitu sama dengan data ke 4,8. Karena di sini nilainya desimal, berarti cara pengerjaannya ya sama seperti kuartil, kita tuliskan terlebih dahulu data ke 4-nya ditambah sisanya, di sini ada 0,8, berarti ditambah 0,8 dikalikan data ke 5. Nah, dikurangi data ke 4 ya. Jadi data setelah data ke 4 kan data ke 5, nah maka dikurangi data ke 4. Ingat ya. Nah, maka data ke 4 itu adalah 10. Nah, ini nih, ini data ke 4, ini data ke 5. Berarti 10 ditambah 0,8 dikalikan 10 dikurangi 10. Maka hasilnya tetap 10. Ini 0 ya, habis dikalikan 0,8 ya 0. Ini hasilnya 10. Jadi D3 itu nilainya adalah 10. Sekarang D7, berarti D7 sama dengan data ke 7. Ingat, harus sama. Ini tadi 3, ininya 3, 7, ininya juga 7. Dikalikan 15 ditambah 1 per 10. Nah, hasil penghitungan ini sama dengan data ke 11,2. Berarti D7 sama dengan data ke 11 ditambah 0,2 dari sini ya, sisanya 0,2. Iya. Nah, dikalikan dalam kurung data ke 12 dikurangi data ke 11 ya. Maka data ke 11 itu adalah ini, data yang 11 ya, benar nggak?
Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya benar ya, itu 14 nilainya, ditambah 0,2 dikalikan dalam kurung data ke-12, berarti ini data ke-12. Ya, ini data ini 12 ya. Ya, itu 15 dikurangi 14. 15 dikurangi 14 1 ya. 1 dikali 0,2 0,2, berarti 14 ditambah 0,2 14,2. Seperti itu cara mengerjakannya ya, anak-anakku. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, selain desil data tunggal, nah ini ada juga desil data kelompok. Desil untuk data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini lagi-lagi rumusnya sama seperti kuartil data berkelompok. Yang membedakan di sininya, ininya 10 bukan 4, sama ini DI dan ini FDI, itu saja ya. Nah, dengan DI itu desil ke I, I nya 1 sampai 9 tentunya. TBI tepi bawah kelas desil ke I. N jumlah seluruh frekuensi. N yang ini ya, jumlah seluruh frekuensi. FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke I. P sama dengan panjang kelas interval, dan FDI sama dengan frekuensi kelas desil ke I-nya. Sama ya seperti kuartil. Kalau kuartil kalian paham, desil juga pasti paham. Yang penting konsepnya. Nah, ini contohnya kita ambil contoh tabel yang sama ya, seperti kuartil. Hanya saja di sini kita disuruh mencari desil keempatnya. Oke, lanjut. Nah, penyelesaiannya berarti langkah pertama, nah di sini N-nya itu jumlah seluruh frekuensinya adalah 80. Ya, nih dari sini 80. Nah, kita tambahkan satu kolom ya untuk frekuensi kumulatifnya. Ya, sama seperti kemarin kuartil. Jadi di sini frekuensi kumulatif diambil dari pertamanya, frekuensi yang paling atas ditulis lagi. Nah, nanti dijumlahkan 8 ditambah 10 jadi 18. 18 tambah 13 jadi 31. 31 tambah 17 jadi 48. 48 tambah 14 62. 62 tambah 11 73. 73 tambah 7 80. Seperti itu ya. Jadi jumlahnya sama ini 80. Setelah itu kita tentukan letak datanya, yaitu D4 sama dengan data ke 4 per 10 kali N. Nah, ini ya cara mencari letak data untuk data berkelompok. Ya, jadi 4 per 10, 4-nya dari sini ya. N. Ini diambil dari rumus yang tadi, yang ini loh. 1 EI per 10 yang desil itu kali N nya yang tadi di data berkelompok. Iya, dari situ ya. Sama dengan data ke 4 dibagi 10 dikali 80, yaitu hasilnya data ke 32. Ini kan dicoret, ini dicoret. 8 kali 4 32. Iya. Berarti data ke 32 itu adanya di mana? Dan di mana? Kita lihatnya dari frekuensi kumulatif. Ini kan 8, 18, 31 nih. Nah, ini kurang 1, berarti 32-nya ada di sini ya. Nah, ini 32-nya ada di sini. Nah, sehingga D4 terletak pada interval keempat, yaitu 45 sampai ya yang ini ya, 49. Seperti itu, oke? Selanjutnya nih, lihat. Nah, yang ini itu diambil dari sini ya. Rumus ini. Iya, untuk yang mencari D4 ini letaknya. Nah, kita cari deh. TBI-nya berapa, FK-nya berapa, ini TBI-nya berapa, FDI-nya berapa, dan P-nya berapa. Nah, jadi TBI itu diganti jadi TB4 karena kita mencari desil keempat. Sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5 ya. Terus FK-nya, frekuensi kumulatifnya 31 ya. Terus FD4 nya yaitu adalah 17 ya. Oh iya, satu lagi ya, ini belum ya. Apa yang belum?
Iya, panjangnya ya. P-nya berarti P-nya ya yang ini ya, 60 dikurang 55, 60 dikurang 5 yaitu berapa? Iya, 5 ya. P-nya 5. Oke, panjang kelas intervalnya 5. Nah, maka diperoleh TB4-nya sama dengan tadi udah 44,5, dapat FK-nya 31 ya. FD4-nya 17 dan P-nya sama dengan 5. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jadi di sini 44,5 tambah 4 per 10 kali 80 dikurangi 31 per 17 dikalikan dengan 5. Nah, yang dari sini datanya kita masukkan ke sini. Ya, jangan sampai salah masukin ya, bahaya. Nah, maka 44,5 ditambah tadi ini udah ada 32 ya. 32 dikurang 31 dibagi 17 dikalikan 5. Nah, 44,5 ditambah 1 per 17 dikalikan 5. Maka hasilnya 44,5 ditambah 0,29. Hasil dari 1 dibagi 17 dikalikan 5. Hasilnya adalah 44,79. Nah, jadi D keempatnya itu D4-nya atau desil keempat dari data tersebut adalah 44,79. Seperti itu ya. Paham ya? Iya, jadi tidak selamanya berbentuk bulat ya. Jadi ada berbentuk desimal. Hasil dari desil, kuartil, maupun nanti persentil. Nah, ini latihan lainnya ya. Silakan kalian kerjakan, kalian coba di rumah, kerjakan untuk mencari desil ke-7 dari tabel distribusi frekuensi yang sama seperti contoh. Oke. Nah, persentil. Nah, ini yang terakhir untuk ukuran letak data ya. Ya, ada kuartil, desil, dan sekarang persentil. Oke, apa itu persentil? Yaitu sekumpulan data yang berurutan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, diperoleh 99 pembagi, dan setiap pembagi dinamakan persentil. Nah, kuartil tadi 4 bagian yang sama, desil 10 bagian yang sama, dan persentil 100 bagian yang sama. Untuk persentil ini dilambangkan oleh huruf P ya. Kuartil Q, desil D, persentil P. Nah, di sini ada P1 untuk persentil 1, ada P2 untuk persentil 2, dan sampai P99. Ini paling banyak nih. Itu persentil 99. Nah, sama ya, seperti desil maupun kuartil. Persentil juga ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk persentil data tunggal rumusnya ya lagi-lagi mirip dengan ketiga-tiganya, hanya membedakan di sini nih. Iya. Kuartil 4 di sininya. Desil 10, persentil 100. I-nya untuk persentil sampai 99. Desil 10, kuartil 3. Gitu ya. Konsepnya paham, semuanya lancar. Nah, ya. Untuk jangkauan persentil dirumuskan JP sama dengan P99 dikurangi P10 ya. Iya. Nah, ini contohnya. Tentukan nilai P65 dari data berikut. Nah, ini datanya masih acak-acakan ya, belum berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti langkah pertama kalian harus mengurutkan data tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 33, dan 36. Nah, N-nya ada 17.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul ya? Maka untuk mencari P65 sama dengan data ke-65 dikalikan 17 tambah 1 dibagi 100. Maka hasilnya data ke-11,7. Karena data ke-nya itu desimal, maka dicari seperti ini. P65 sama dengan data ke-11 ditambah 0,7 dikalikan data ke-12 dikurangi data ke-11. Maka data ke-11 nya itu adalah, hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini data ke-11 itu 18 ditambah 0,7 dikalikan data ke-12 nya berarti yang ini 12, 19 dikurangi 18. Ini 1 ya, dikalikan 0,7 tetap 0,7, berarti tinggal tambahkan 18 tambah 0,7 yaitu 18,7. Mudah kan? Mudah sekali kalau kalian paham konsepnya. Jadi jangan hanya dihafalin rumus, tapi harus paham itu dapatnya dari mananya ya. Jadi kalian harus perhatikan video ini dengan seksama dan jangan di skip. Nah, untuk persentil data berkelompoknya itu rumusnya adalah, nah lagi-lagi sama seperti sebelum-sebelumnya ya, hanya saja sininya 100. Iya ya. Ininya juga PI itu persentil ke I nya 1 sampai 99, TBI tepi bawah kelas persentil ke I. N jumlah seluruh frekuensi, FK sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. Dan P sama dengan panjang kelas intervalnya. Oke. Langsung ke contoh soal ya. Nah, ini kita pakai contoh yang lain ya. Jangan sama seperti desil dan kuartil. Di sini dari data lama kunjungan pelanggan per menit ya, hitungannya dalam menit di suatu toko buku pada tabel berikut. Tentukan persentil ke-10. Nah, kita dicari persentil ke-10. Nah, di sini kuartil interval kelasnya ada desimal ya. Bagaimana, apakah sama seperti yang tidak ada desimal? Nah, ada sedikit perbedaan di TB-nya ya, di tepi bawahnya. Makanya kalian perhatikan dengan seksama. Ya, penyelesaiannya nah sama ya. Kita tambahkan FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Ambil dari sini, yang pertama 5 dulu tulis. 5 ditambahkan 15 jadi 20. 20 tambah 20 jadi 40. 40 tambah 30 jadi 70. 70 tambah 16 jadi 86. 86 tambah 8 jadi 94. 94 tambah 6 100. Jadi jumlah total frekuensinya 100 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi N-nya ada 100 buah atau 100 frekuensi ya. P10 nya berarti data ke-10 dibagi 100 N. N-nya itu tadi 100 ya. Karena 100 dibagi 100 ya, N-nya 100, jadi tinggal 10. Berarti ada data di data ke-10. Data ke-10 itu yang mana? Nah, ini ya. Ini kan 5, berarti kurang 5 mah. Kita lihatnya dari frekuensi kumulatif. Nah, ini 20 melebihi 10, berarti dari sini. Adanya di sini ya. Nah, adanya di sini. Di sini. Iya. Jadi P ke-10 letaknya pada interval 32,0 dikurang ini bukan 28 ya, tapi 38 ya. Mohon maaf, tipe 38,9. Iya ya. Di situ. Maka kita cari yang lainnya, yaitu tepi bawahnya, FK-nya, FPI-nya, dan panjang kelasnya. Nah, TB 10-nya berarti 32. Nah, di sini bedanya ya, karena di sini bentuknya desimal, otomatis bukan 0,5 dikuranginya, tapi 0,05 gitu ya. Kalau tadi kan sebelumnya, misal kalau 32 tepi bawahnya berarti dikuranginya 0,5.
Nah, karena di situ ada desimal ya, ada komanya juga 32,5 atau 0 di situ ya, berarti di sininya dikurangi 0,05 gitu. Seterusnya berarti kalau misalkan di situnya 32,01, nah berarti dikurangi 0,005. Nah gitu seterusnya ya, paham ya, paham ini 0 ya. Nah, jadi didapatkan 31,95 bukan 31,5, salah ya, harus 31,95 seperti itu. Nah terus itu frekuensi yang ada di kelas persentilnya itu ada 15, frekuensi kumulatifnya yaitu, oh ini salah ya, frekuensi kumulatif itu bukan 20 ya, salah ini, salah naruh ya. Nah tapi frekuensi kumulatifnya itu adalah 5, iya ya, yang ini frekuensi kumulatifnya 5 bukan 20, ini salah, saya nyimpen ya. Iya, karena frekuensi kumulatif itu frekuensi sebelum kelas persentilnya, berarti yang ini 5 saja. Oke, paham ya? Iya, langsung kita selesaikan. Nah tadi TB 10 nya 31,95, FP 10 nya 15, FK nya 5. Nah itu salah naruh ya, tadi di sebelumnya itu, slide sebelumnya salah naruh. P nya 32,0 dikurangi 25,0 ya, sama dengan 7. Nah, oh iya, P nya tadi belum ya, satu lagi ya, itu ya cara mencari P nya 7. Nah tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, maka didapatkan 31,95 ditambah 10 per 100 dikali 100 dikurangi 5 per 15 dikali 7. Maka hasilnya 31,95 ditambah 5 dibagi 15 dikali 7, maka didapatkan 31,95 ditambah 2,33. Jadi hasilnya 34,28. Ini cara mengerjakannya, desimalnya itu disejajarkan ya, berarti angka 2 nya mengikuti angka 1 bukan angka 3 ya. Jadi di sini tulisnya 2,33. Nah gitu ya cara menjumlahkannya. Ingat lagi pelajaran SD ini mah, jangan di sini 2 nya, salah. Oke, jadi persentil ke 10 nya adalah ini salah ini tuh, banyak tipe ya, mohon maaf ya. Persentilnya itu adalah 34,28. Aduh, ini tidak dicek lagi, mohon maaf. Target jadi seperti ini ya, 34,28 bukan 43 ya, itu salah. 34,28 ya, betul ya, paham ya sampai sini ya. Alhamdulillah. Nah udah sampai latihan lagi, berarti ini yang harus kalian kerjakan ada 3 soal ya, latihan kuartil, latihan desil, dan latihan persentil ya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan di GCR. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ke gurunya masing-masing melalui fitur GCR yang kolom komentar ataupun via WA. Ya sekian, terima kasih, mohon maaf banyak sekali salah tulis atau tipe ya. Ya semoga kalian paham walaupun banyak kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kalian memahami apa yang Bapak jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.